Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908102020 dari kelas 4C, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang al-amru wan nahi wa tahliluhuma fin nususil arabiyah atau pengertian amr dan nahi serta macam-macam maknanya. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian amr dan macam-macam maknanya. Nah, amr merupakan masdar dari lafadz amru, ya'muru, dan yang berarti perintah. Menurut pengertian terminologi, amr adalah meminta suatu tindakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah derajatnya. Nah, hakim mengatakan amr adalah meminta suatu tindakan oleh atasan kepada bawahan. Sedangkan amr menurut Al-Hasimi adalah meminta terlaksananya suatu pekerjaan kepada lawan bicara dengan superioritas dari penutur untuk melaksanakan perintah. Nah, amar mempunyai 4 bentuk. Yang pertama yaitu ada fi'il amar, contohnya yaitu qul huwallahu ahad. Nah, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, lafaz qul adalah fi'il amar yang terbentuk dari fi'il madi dan fi'il mudhari. Qala yaqulu qul yang mempunyai arti berkata. Nah, dalam konteks kalimat di atas menggunakan sigot fi'il amar yang mempunyai arti katakanlah. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu fi'il mudhari yang dibarengi dengan lam amar. Contoh seperti perintah untuk berinfak, ya liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atih, yang artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Quran surat At-Tolak ayat 7. Nah, kata liyunfik yang menunjukkan perintah untuk berinfak adalah bentuk fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar. Nah, yang ketiga yaitu isim fi'il amar. Contohnya yaitu ajakan untuk sholat dan menuju kemenangan. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, yang artinya mari melaksanakan sholat, mari menuju kemenangan. Nah, di sini kata hayya yang berarti mari dalam kalimat di atas adalah sebuah kata yang berbentuk isim tetapi mengandung makna amar sehingga disebut isim fi'il amar, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yang keempat yaitu masdar yang semakna dengan fi'il amar. Contohnya yaitu perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, yang artinya dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, di sini kata ihsana itu yang mengandung arti kebaikan dalam ayat di atas adalah bentuk masdar dari kata ahsana yuhsinu yang digunakan dalam makna fi'il amar yang artinya berbuat baiklah, seperti itu. Nah, di sini dalam konteks tertentu kalimat perintah ini terkadang menyimpang dari makna aslinya dan menunjukkan makna-makna yang lain. Di antaranya yaitu makna doa, iltimas, irsyad, tamani, ibahah, takhir, tahdid, dan ta'jiz. Nah, yang pertama yaitu ada makna doa adalah ungkapan amar yang bisa menunjukkan makna doa jika perintah itu berupa permohonan yang datang dari bawah kepada yang di atas. Contohnya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni segala kesalahan kita. Nah, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, yang artinya wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Quran surat Ali Imran ayat 193. Nah, di sini kata igfir dan kafir dalam ayat di atas adalah meskipun berbentuk fi'il amar, keduanya tidak menunjukkan makna amar yang hakiki, tetapi menunjukkan makna doa. Sebab kedua kata tersebut digunakan dalam konteks permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu makna iltimas. Nah, ungkapan amar bisa juga menunjukkan makna iltimas, yaitu jika perintah itu berasal dari pihak sederajat. Nah, contohnya permintaan
seseorang kepada teman sejawatnya untuk membawakan secangkir kopi. Ya sohibi khudli kuban minal qahwah, yang artinya sahabatku ambilkan secangkir kopi untukku. Nah, kata khud dalam contoh ini meskipun berbentuk amar tetapi tidak menunjukkan makna amar yang sebenarnya. Kata tersebut menunjukkan makna permintaan biasa dari orang yang sama tingkatan dan statusnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu makna irsyad. Amar juga bisa menunjukkan makna irsyad atau bimbingan jika perintah tersebut misalnya berisi pepatah, nasihat, atau cara-cara untuk melaksanakan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Misalnya nasihat seorang guru kepada muridnya untuk rajin belajar. Idza aradtum an-najah fil imtihan fajtahidu fid dirasah, yang artinya jika Anda ingin sukses dalam ujian maka rajinlah belajar. Kata ijtahidu dalam konteks ini tidak menunjukkan makna amar yang hakiki tetapi menunjukkan makna irsyad atau nasihat untuk melakukan sesuatu. Nah, yang keempat yaitu makna tamani. Selain itu amar pun bisa menunjukkan makna tamani, yaitu jika perintah itu ditujukan kepada sesuatu yang tidak berakal. Contohnya yaitu ungkapan seseorang yang sedang merindukan kekasihnya. Ya asofir balig salami wa syauqi ilaiha, yang artinya wahai burung-burung pipit, sampaikanlah salam dan rinduku padanya. Kata balig dalam ungkapan di atas tidak menunjukkan perintah yang hakiki, tetapi menunjukkan makna tamani atau angan-angan yang tidak mungkin tercapai, karena kata tersebut digunakan dalam konteks percakapan antara seseorang yang berakal dengan burung pipit sebagai binatang yang tidak berakal. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu makna ibahah. Nah, amar pun terkadang menunjukkan makna ibahah yang yakni kebolehan atau kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, bukan sebuah kewajiban. Seperti perintah untuk makan dan minum dalam Al-Qur'an. Wakulu washrabu wala tusrifu, yang artinya dan makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nah, di sini kata kulu dan ishrobu keduanya tidak menunjukkan makna perintah yang hakiki, meskipun perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun keduanya hanya menunjukkan makna ibahah atau kebolehan untuk makan dan minum, bukan kewajiban untuk makan dan minum. Sebab kalau tidak makan dan minum pun hukumnya berdosa. Nah, yang keenam yaitu makna takhir. Makna takhir itu adalah pilihan. Biasanya konteks ini muncul jika ada dua perintah yang diajukan untuk dipilih salah satunya, seperti ungkapan ish kariman au mut syahidan, yang artinya hiduplah dalam keadaan mulia atau matilah dalam keadaan syahid. Nah, kata ish dan kata mut dalam ungkapan heroik ini tidak menunjukkan makna amar yang hakiki, tetapi menunjukkan makna pilihan antara hidup dan mati. Nah, yang ketujuh yaitu makna tahdid. Tahdid itu yaitu perintah yang disertai dengan ancaman. Jika amar diungkapkan dalam konteks ini, maka pada dasarnya menunjukkan sindiran atau ketidaksetujuan dari pihak yang memberi perintah tersebut. Contoh, ungkapan yang ditujukan kepada orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Contohnya yaitu i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, yang artinya lakukan apa yang kamu mau, nanti juga kamu akan dibalas, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada ta'jiz. Ta'jiz yaitu tuntutan melakukan sesuatu yang tidak kuat untuk dilakukan atau perintah yang membuat mukhatab itu tidak mampu melakukan perintah. Contohnya yaitu fa'tu bisuratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, yang artinya buatlah satu surat saja yang semisal Al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, pembahasan yang kedua yaitu pengertian nahi dan macam-macam maknanya. Nah, nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang datang dari atas kepada yang ada di bawahnya. Nahi ini dapat diungkapkan melalui satu cara, yaitu dengan menggunakan fi'il mudhari yang didahului dengan la nahi. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala tentang larangan berperbuatan zina. Nah,
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, di sini dalam beberapa keadaan kalimat larangan berbeda dari makna aslinya dan menunjukkan makna lain, seperti makna doa, iltimas, irsyad, tamanni, taubih, dan tahdid. Nah, yang pertama yaitu makna doa. Makna ini muncul jika nahi berbentuk permohonan yang berasal dari pihak yang rendah kepada pihak yang tinggi, atau dari yang kecil kepada yang besar. Contohnya yaitu nahi dalam ayat berikut ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, yang artinya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Yang kedua yaitu makna iltimas. Nah, nahi bisa bermakna iltimas jika nahi berupa larangan yang berasal dari sesama atau orang yang sederajat tingkatannya. Contoh, jika seseorang melarang temannya untuk ikut dalam suatu perjalanan. La tusyarikni fi safari ya akhi, yang artinya, kamu tidak perlu ikut bersamaku dalam perjalanan ini, wahai saudaraku. Nah, yang ketiga yaitu makna irsyad. Makna irsyad muncul jika nahi berisi pepatah atau bimbingan mengenai sesuatu. Contohnya, nasihat seorang penyair yang bernama Abu Thayyib agar kita tidak mengadukan persoalan hidup kepada orang lain, apalagi kepada musuh, sebab hal itu akan membuat mereka gembira. Nah, la tusyaki ila khalqin fatushmitahu syakwa al-jarih ilal gubani warrokhami, yang artinya, janganlah engkau mengadu kepada seorang makhluk pun, sebab hal itu akan membuatnya gembira, sama seperti pengaduan orang yang terluka kepada burung gagak dan burung bangkai. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu makna tamanni. Makna tamanni dapat muncul kalau ditujukan pada sesuatu yang tidak berakal, seperti ungkapan seorang laki-laki yang mengajak bicara hatinya yang sedang sedih karena ditinggal kekasihnya. Ya qalbi la tahzani biha, yang artinya, oh hatiku, janganlah engkau bersedih karena kepergiannya. Yang kelima yaitu makna taubih. Nahi dapat bermakna taubih jika ungkapan nahi itu berkaitan dengan celaan atau teguran dari si pembicara terhadap orang yang diajak bicara. Contohnya yaitu syair Abu al-Aswad ad-Du'ali yang isinya berupa celaan dan ejekan kepada orang yang suka melarang sesuatu terhadap orang lain, namun dirinya justru sering melakukannya. La tanha an khuluqin wa ta'ti misluhu arun alaika idza fa'ala ta'zim, yang artinya, dan janganlah engkau melarang suatu perbuatan sedangkan engkau melakukannya, sebab hal itu merupakan aib yang besar bagimu jika engkau yang melakukannya. Nah, yang terakhir yaitu makna tahdid. Nahi dapat bermakna tahdid jika ungkapan nahi tersebut disampaikan oleh pembicara yang sedang dalam keadaan marah, seperti perkataan seorang guru yang sedang marah kepada muridnya yang tidak memperhatikan ucapan dan perintahnya. La tastami biqauli wa la tamtasil bi amri, yang artinya, tidak usah memperhatikan ucapanku dan tidak usah melaksanakan perintahku. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasiron, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.